Mas Reza tega banget ngomong gitu ke aku. Semenjak Dede lahir, Mas Reza gak pernah ada kontribusi sama sekali. Passwordnya diganti ya. Aku gak bisa ngecek apa-apa dong. Bener-bener Mas Reza ya udah berubah banget. Udah kayak bukan Mas Reza yang aku kenal. Ada apa ya? Apa yang dia sembunyiin dari aku? Kenapa? Udah lancang ya kamu buka-buka handphone aku. Bahaya ini kalau misalkan data-data kerja aku hilang semua. Abis kamu ya sama aku. Mas Reza, tolong bikinin susu lagi dong buat Dede. Ini susunya udah mau habis, Mas. Mas, tolong dong. Aduh, kamu nggak tahu apa aku lagi istirahat. Aku tuh ngantuk. Ya gantian dulu, Mas, sebentar. Aku juga dari tadi nggak ada berhentinya ngurusi Dede loh. Aku juga capek, Mas, seharian gak ada istirahatnya. Kita nih sama-sama baru punya anak. Bantuin aku dong ngurusinnya. Ah, nggak usah banyak omong. Ini mau aku bikinin. Ya harus digituin dulu baru kamu mau bantuin aku kan. Biasanya nggak pernah mau, main handphone terus. Nih, udah aku bikinin tuh. Nggak usah rewel jadi perempuan. Astagfirullah, aku cuma minta tolong, Mas. Udah, berisik. Aku mau tiduran lagi. Hahaha, lucu banget sih. Mas, cepetan dong makannya. Kalau udah gantian nih gendong si Dede dulu. Ah, sebentar aku lagi banyak kerjaan nih. Kerjaan apa? Dari tadi ketawa-ketawa doang kok. Ya kan sambil chattingan sama teman-teman aku. Ya maksud aku, kamu cepetan makannya. Nanti kan kalau gendong si Dede bisa sambil kerja. Aku lapar banget loh, Mas. Gak kuat, takut mah aku kumat, Mas. Ya kamu bisa sabar nggak sih? Aku ini lagi kerja loh, bukan lagi main-main. Harusnya kamu ngertiin aku dong. Ya Allah, apa aku salah menikahi Mas Reza ya? Kenapa dia egois banget? Padahal punya anak adalah impian kita berdua. Tapi kenapa Mas Reza gak mau gantiin ngurusinnya? Kalau dipikir-pikir enak banget loh kerja di rumah sambil bantuin aku. Kenapa kamu diem aja? Kan bisa sambil makan tuh. Oh iya, aku nanti izinnya mau kerja di coffee shop. Bete aku di rumah terus. Aku ikut dong, Mas. Udah lama kita gak nongkrong di coffee shop ya. Enggak udah kamu di rumah aja. Jagain si Dede. Ribet banget bawa-bawa bayi ke coffee shop. Ih, kamu jahat banget sih, Mas, ngomong gitu. Ini kan anak kamu juga. Bukan itu maksud aku. Nanti kita bawa si Dede kalau dia udah agak gede aja. Kalau dia udah bisa duduk tuh, baru enak kan? Kamu bisa makan roti bakar sama kopi kesukaan kamu sepuasnya. Bisa banget deh alasannya supaya aku sama Dede gak ikut kan? Terus aja kamu mah. Udah aku jelasin juga. Udah aku mau siap-siap dulu. Mas, aku nitip makanan kesukaan aku dong. Ribet kamu aja nanti beli sendiri. Kok kamu baru ngajak aku keluar sih, Mas? Iya sayang, maaf ya. Aku sibuk kerja banget loh. Kamu mah kerja terus. Ya kan buat jajan kamu juga. Terus kapan kita jalan-jalan lagi, Mas? Secepatnya ya Mia, kita liburan keluar kota. Janji ya, kita mau liburan kemana ya, Mas? Terserah kamu, seperti biasa ya. Aku cuma kebagian bayar-bayarnya aja. Gimana kalau kita ke Malang, Mas? Coba aku cari tempat yang lagi viral ya di Malang. Kurang jauh kalau ke Malang mah. Terus mau kemana dong? Ke Bali kek, kemana kek? Jangan Malang ada apa sih di Malang? Nggak ada apa-apa juga kan di Malang. Iya sih, gak ada apa-apa di Malang. Ya kemana? Kamu bantuin aku mikir dong. Ini juga aku diem bantuin kamu mikir. Kamu sayang gak sih sama aku? Ya sayang dong Mia, pacar aku satu-satunya. Masa nggak aku sayang sih? Masa iya satu-satunya sih? Salah satunya kali. Kamu nggak percaya sama aku Mia? Kamu tuh the only one. Ya udah, ini kita jadinya kemana, Mas? Ke hotel aja udah. Nanti kita jalan-jalan sekitar sini aja ya. Kan dia mau ujung-ujungnya juga ke hotel lagi. Ya emang paling seru kan di hotel. Udah males aku jadinya. Kamu ngambek ya sama aku? Iya, lagian kamunya begitu. Aku ajak diskusi bareng mau kemana, malah bikin nambah bingung. Ya mau gimana? Orang aku juga bingung kok. Hehehe. Ya udah ke Malang aja, banyak tempat makan enak di sana tahu. Ya emang di sini nggak ada makanan. Ya beda tuh, Mas, rasanya juga beda. Bilang aja, kamu mau nyari suasana baru gitu loh. Iya, peka dikit dong, Mas. Hahaha. Iya. Kamu ngapain, Mas? Lagi teleponan sama siapa? Oh, ini sama teman lama aja kok. Siapa, Mas? Kok kayaknya asik banget. Nggak semua hal harus kamu tahu ya Lela. Udah kamu urus anak kita aja.
Udah tahu anak kita, tapi kamu nggak mau bantuin aku ngurus anak ini. Itu tugas kamu. Tugas aku cuma nyari duit aja. Astagfirullah Mas Reza, aku nggak tahu ternyata aku menikah dengan seorang patriarki. Banyak omong banget sih kamu. Ini bukan Mas Reza yang aku kenal sih. Bukan, ini orang lain. Hahaha. Mas Reza nih kenapa ya? Apa dia lagi deket sama cewek lain? Gerak-geriknya sih menuju ke situ. Ngapain kamu diem aja di situ? Mas, minggu depan temenin aku ya buat imunisasi Dede. Kamu nggak bisa sendiri apa? Harus sama aku terus. Lihat, bahkan aku nih di rumah aja kerja. Buat siapa? Buat kamu sama buat Dede. Mas, aku cuma minta ditemenin imunisasi aja loh. Ini aku juga ngomongnya udah dari jauh-jauh hari. Jadi tolong kamu luangin waktu kamu buat temenin aku Mas, imunisasi si Dede yang pertama. Masa kamu gak ada rasa pengen nganter gitu? Iya, lihat nanti kalau ada waktu aku temenin imunisasi. Kalau nggak ikhlas mah nggak usah Mas. Serba salah ya aku ini. Kamu iya aja juga nanti ujung-ujungnya nggak bisa. Alasannya kerja. Bosen juga aku dengernya Mas. Tapi aku ini beneran kerja. Dari awal anak kita lahir, kamu sama sekali nggak mau gendong loh. Dibahas lagi. Aku selalu salah ya di mata kamu. Aku tuh harusnya gimana? Harusnya aku sama kamu saling belajar Mas. Kita kan baru jadi orang tua. Aku ini jauh dari orang tua aku. Susah Mas, aku harus belajar ke siapa? Nggak betah juga lama-lama di rumah. Kalau Lela begitu, berisik, marah-marah nggak jelas mulu. Kamu ngapain sih ngajak aku ke hotel? Kan aku maunya jalan-jalan ke Malang, bukan ke hotel. Iya, nanti kita jalan-jalan ke Malang ya. Kali ini kita di sini dulu. Aku suntuk banget di rumah. Kenapa suntuk? Bukannya kamu di rumah sendiri ya? Iya, karena di rumah jadinya aku suntuk banget. Kenapa kamu gak ngajak aku ke rumah kamu aja? Kan kita bisa berduaan di rumah kamu. Emang kamu mau di rumah aku? Ya mau dong, itu kan nanti jadi rumah aku juga. Oh iya, ya udah. Nanti kapan-kapan kita main ya ke rumah aku. Iya, daripada di hotel gini doang, bosan aku, nggak sambil jalan-jalan. Sini, duduk samping aku. Aku tuh pengen berduaan sama kamu, pengen ngilangin stres aku. Kamu jangan ngambek-ngambek dulu ya. Kamu stres kenapa? Ya sama kerjaan aku lah, banyak tuntutan. Iya, banyak tuntutan, tapi kan gajinya gede kan? Iya sih, ya begitulah resikonya kalau pengen gaji gede. Berarti harus siap sama tuntutan pekerjaannya. Iya, aku nggak ngambek lagi, maafin aku ya. Iya, gak apa-apa sayang. Nanti aku janji kita jalan-jalan ke Malang ya. Ya udah sebisanya kamu aja ya, aku nggak mau maksain kamu. Aku kan nggak tahu kondisi kamu lagi gimana. Aku nunggu kamu free aja ya. Iya Mia, makasih ya udah mau ngertiin aku. Iya Mas, sama-sama. Makasih juga ya kamu udah selalu mau nurutin apa yang aku mau. Mas, boleh minta tolong dulu gak? Apalagi sih Lela, kamu selalu minta tolong mulu. Emang gak bisa apa-apa sendiri? Iya Mas, gak bisa, harus sama kamu. Belum juga dicoba. Mas, tolongin pegangin dulu si Dede. Aku lagi gak enak badan Mas. Kasian kalau aku harus ajak Dede ke dapur terus. Panas Mas. Itu kan bisa ditaruh di kasur. Iya, maksud aku nitip si Dede Mas. Liatin, dijagain, jangan main HP mulu. Siapa sih yang main HP mulu? Aku ini kerja. Iya, tapi aku minta tolong sebentar bisa kan? Iya bisa, udah tinggal ditaruh aja sih. Susah amat. Astagfirullah, Mas, aku nitipin anak kita Mas, bukan anak orang lain. Kamu tuh berubah ya semenjak kita punya anak. Ada apa sih Mas? Nggak ada apa-apa. Udah kamu gak usah banyak nanya. Setiap hari nyari ribut terus. Bosan aku lama-lama sama kamu. Suasana rumah nggak pernah enak. Selalu berantem terus tiap hari. Mas Reza tega banget ngomong gitu ke aku. Semenjak Dede lahir, Mas Reza gak pernah ada kontribusi sama sekali. Passwordnya diganti ya. Aku gak bisa ngecek apa-apa dong. Bener-bener Mas Reza ya, udah berubah banget. Udah kayak bukan Mas Reza yang aku kenal. Ada apa ya? Apa yang dia sembunyiin dari aku? Kenapa? Udah lancang ya kamu buka-buka handphone aku. Bahaya ini kalau misalkan data-data kerja aku hilang semua. Abis kamu ya sama aku. Sakit banget sih. Mas Reza udah gak punya hati. Ngapain kamu nangis? Gak usah lebay deh. Nanti dikiranya kamu aku apa-apain. Padahal kan enggak. Kamu tuh kasar Mas. Kasar dari mana sih? Aku emang main tangan sama kamu.
Enggak, kamu nggak pernah main tangan sama aku. Tapi omongan kamu selalu nyakitin aku, Mas. Udah deh, nggak usah lebay. Kamu tuh emang pantas digituin. Lela, kok kamu pulang? Kamu gak apa-apa kan? Mas Reza kasar banget Bu sama aku semenjak Dede bayi lahir. Sini duduk dulu Lela. Mas Reza seperti orang lain Bu. Dia kasar banget sama aku. Dia sama sekali gak mau gendong Dede bayi. Kenapa? Kamu udah tanya alasannya? Belum Bu. Setiap kali aku mau ajak Mas Reza ngomong baik-baik, ada aja hal yang bikin aku curiga. Curiga gimana? Mas Reza tuh kayak ada yang disembunyiin gitu dari aku Bu. Dan aku ngerasain itu. Namanya naluri seorang istri kan Bu. Jangan suka nebak yang enggak. Itu semua cuma nyakitin perasaan kamu aja. Kamu harus bisa kontrol ya. Kamu kan baru banget habis lahiran. Emang ini semua tuh berat. Apalagi masa-masa nifas gini. Terus aku harus apa Bu? Ya itu tadi. Kamu coba omongin baik-baik dulu sama Reza. Takutnya ini semua cuma prasangka buruk kamu aja Lela. Iya Bu, ini semua berat banget Bu buat Lela. Lela kan baru pertama kali punya anak Bu. Tapi Mas Reza malah kayak gitu sama Lela. Bantuin pekerjaan rumah enggak, bantuin ngurus Dede juga enggak. Tiap kali aku minta tolong, Mas Reza selalu gak mau Bu. Omongannya gak pernah ngenakin Bu. Lela tuh lagi stres begini. Kamu mau di sini dulu aja, mau nenangin diri dulu. Enggak Bu, kasihan Mas Reza. Aku belum masak buat besok pagi. Udah, sekarang kalau kamu belum dapat bukti apa-apa, jangan berpikir enggak dulu. Kasihan kamu lagi masa nifas. Kamu tuh sebenarnya nggak boleh stres dulu, Lela. Ibu nggak mau ke rumah Lela, temenin Lela di sana. Kamu selesaikan aja dulu berdua ya. Nanti kalau kamu kenapa-napa, kamu telepon ibu aja. Nanti ibu langsung datang ke kamu. Sakit banget Bu, berat banget rasanya Bu. Lela nggak kuat. Sabar ya nak, ini semua ujian buat kamu. Kalau kamu kuat ngejalaninnya, balasannya surga nak. Makasih banyak ya Bu, Ibu udah mau dengerin Lela. Gak usah bilang makasih. Kapanpun kamu mau kesini buat cerita, rumah ini terbuka lebar buat kamu Lela. Ya udah kalau gitu Bu, Lela pulang dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Ya ampun Mas, kok kamu tidur di sofa sih? Maafin aku ya, pulangnya kemalaman. Tumben banget HP-nya gak dikunci. Sayangku, kapan kita jalan-jalan lagi sayang? Astagfirullah, siapa ini? Kamu baru pulang, kamu kemana aja? Aku habis makan sate di belakang rumah Mas. Maaf ya kelamaan. Kenapa nggak ngomong sama aku? Mau apa Mas bilang sama kamu? Ya aku temenin dong. Oh iya, gak usah Mas, aku pengen sendiri aja, pengen nenangin diri aku dulu. Oh, ya udah. Mas, besok aku izin ya, aku mau ke rumah ibu ya Mas. Mau ngapain? Ibu katanya lagi sakit Mas, gak apa-apa ya aku temenin ibu dulu. Ya berarti kalau ke rumah ibu jangan sehari 2 hari. Kasihan itu si dedenya. Rumah ibu kan jauh. Coba beberapa hari aja deh di sana. Tenang, urusan rumah biar aku yang urus ya. Jangan berantakan ya Mas, dijaga, ini kan rumah kita. Iya, udah kamu tenang aja. Jangan khawatir, ada aku. Kamu tenang-tenang ya di rumah ibu. Iya Mas. Ya udah, aku masuk dulu ya. Iya. Ternyata benar kan apa yang selama ini aku sangka. Mas Reza ada main di belakang aku. Tega banget kamu Mas. Aku beneran gak habis pikir. Kamu udah gak pernah nyentuh aku. Bukan karena kamu kasihan sama aku, tapi karena kamu udah bisa nyentuh perempuan lain kan Mas. Sabar ya sayang, kamu masih punya ibu yang kuat. Insya Allah ibu kuat ya. Ibu janji bakal bahagiain kamu terus ya nak. Halo Mia. Iya Reza, tumben nelfon pagi-pagi. Katanya kamu mau main ke rumahku kan? Iya mau, kapan? Sekarang kamu bisa gak? Iya bisa Reza. Ya udah, kamu kesini ya. Nanti aku Sherlock. Aku mau mandi dulu. Oke. Mana Mia? Kok belum datang juga? Ih mas, kamu habis mandi banget ya? Hehehe. Iya Mia, kan mau ketemu kamu. Harus wangi dong. Ih, emang mau ngapain? Ya masa nggak paham sih? Hahaha. Iya, sabar dong, kan akunya juga baru sampai banget. Iya, aku sabar ini. Kamu beneran sendirian mas di rumah? Iya bener, kenapa emangnya? Enggak, kok kayak ada bau-bau bayi gitu ya? Serem banget sih Mia. Enggak serem dong mas, baik kan ada ciri khas sendiri baunya mas. Enak tahu bau bayi mas.
kamu nggak mau mandi dulu, Mia? Enggak mas, kan tadi aku habis mandi. Oh, ya udah, yuk. Astagfirullah, Mas Reza, kamu tega banget, Mas. Kamu bawa perempuan lain ke kamar kita. Kamu melakukan itu di kamar kita, Mas. Kamu tega banget, Mas. Ih. Kenapa Lela? Ini Bu, kan kemarin aku izin sama Mas Reza yang mau ke rumah Ibu. Dibolehin sama dia, Bu. Kata dia jangan sehari 2 hari, tapi beberapa hari aja. Ya terus? Ya terus aku pasang CCTV di kamar, Bu. Ternyata benar selama ini dugaan aku, Bu. Mas Reza berselingkuh. Serius kamu Lela? Iya, serius, Bu. Kali ini aku ada buktinya. Aku mau cerai aja, Bu, sama Mas Reza. Ya udah, kalau emang keputusan kamu begitu dan Reza memang benar berselingkuh ya silakan. Ibu nggak akan menahan kalian untuk tetap bersama karena selingkuh itu adalah penyakit. Dia bisa melakukannya kapan saja setiap ada kesempatan. Nggak apa-apa ya, Bu, kalau aku harus berpisah sama Mas Reza. Iya nak, nggak apa-apa. Ada ibu di sini yang nemenin kamu ya. Kamu nggak akan sendiri. Udah aku kirim video CCTV rekaman Mas Reza sama perempuan itu ke grup keluarganya Mas Reza, Bu. Abis itu aku keluar dari grup itu. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Udah aku lakuin, Bu. Dan aku yakin selama aku hamil Mas Reza gak pernah bersikap baik sama aku. Jadi aku gak akan pernah nyesel, Bu, pisah sama Mas Reza. Lela, itu dimakan dulu sopnya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, udah mau selalu dengerin cerita Lela. Iya Lela, sama-sama. Halo, dengan Pak Reja? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Pak Reja, mulai sekarang nggak usah bekerja lagi di perusahaan kami ya, Pak. Pak Reja, kami pecat secara tidak terhormat. Hah? Kenapa, Pak? Pak Reja lihat sendiri aja berita Pak Reja viral di sosial media. Halo, Pak. Hah? Apa ini? Ini kan aku sama Mia. Di sini, di kamarku. Ini kan yang tadi malam ya. Kok bisa kesebar begini sih? Aduh, mampus aja nih aku. Malah kesebar ke grup keluarga pula. Mia mana ya? Apa Mia udah pulang? Aduh, berarti Lela tahu akan hal ini. Aku harus minta maaf sama Lela. Kasihan banget Lela sama anak aku ya. Aku juga ngerasa bersalah kalau gini jadinya. Aku harus samperin Lela. Ya ampun Lela, kamu sampai segitunya ya. Maafin aku ya Lela. Aku bener-bener udah jahat sama kamu. Mas Reza, Lela, ngapain Mas Reza kesini? aku mau jemput kamu sama Dede pulang ke rumah kita, Lel. Hah? Pulang? Ini rumah aku, Mas. Maafin aku Lela. Gak bisa, Mas. Kasih aku kesempatan sekali lagi Lela. Maaf, gak bisa, Mas. Aku gak mau sama kamu lagi, Mas. Udah cukup luka yang kamu kasih ke aku, Mas. Sudah terlalu banyak. Aku sudah maafin kamu. Mungkin kamu bisa ngelakuin itu semua karena aku juga kan, Mas. Jadi ayo kita hidup masing-masing aja sekarang. Kamu dengan kehidupan kamu, aku dengan kehidupan aku. Enggak, kasih aku kesempatan untuk memperbaiki ini semua Lela. Kasih aku kesempatan. Sudah cukup ya, Mas. Dari pas aku lahiran, kamu gak pernah bersikap baik sama aku. Kamu selalu kasar sama aku. Gak pernah mau bantuin pekerjaan rumah. Kamu jahat banget, Mas. Aku habis operasi harus ngurus rumah sendirian. Tapi kamu malah enak-enakan sama cewek lain di luar sana. Ngapain kamu kesini Reza? Kurang puas kamu nyakitin anak saya. Maafin saya Bu. Maafin Reza. Reza hilaf Bu. Berbulan-bulan kamu bersikap kasar sama anak saya. Saya selalu nasihatin Lela untuk coba bertahan sama kamu. Tapi kenyataannya saya malah membiarkan anak saya masuk ke lingkaran setan. Anak saya nggak pernah diperlakukan baik sama kamu. Bu, Reza janji Reza nggak akan membiarkan ini semua kejadian lagi Bu. Reza janji kalau sampai Reza ngulanginnya lagi, Reza siap terima apapun risikonya Bu. Aku udah ngurus surat perceraian kita, Mas. Kamu tinggal duduk manis aja. Kamu gak perlu repot-repot ngurus, Mas. Semuanya sudah aku tanggung. Enggak Lela, aku nggak mau. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku mau membesarkan anak kita berdua sama kamu. Oh iya, lupa aku ngasih tahu kamu. Dalam kasus kita, hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan aku, Mas. Kamu bisa jalanin hari-hari kamu selanjutnya sama perempuan itu, Mas. Sudah ya Reza, kamu silakan pergi.